Kali ini kita akan melanjutkan materi dari episode sebelumnya tentang standar akuntansi. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar tuh standar akuntansi itu sebenarnya apa sih gitu. Kemudian perkembangan standar akuntansi secara global, terus tujuan standar akuntansi itu apa, fungsinya apa, mengapa standar akuntansi itu diperlukan, dan pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berwenang dalam menerbitkan standar akuntansi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas khusus standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Teman-teman, di Indonesia sendiri itu ada 5 standar akuntansi yang berlaku. 4 standar merupakan standar akuntansi keuangan atau SAK dan satu standar merupakan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, SAK sendiri ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, sedangkan SAP ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Untuk standar akuntansi keuangan atau SAK ini digunakan oleh entitas bisnis maupun entitas nirlaba. Entitas bisnis di sini bisa berupa entitas yang memiliki pertanggungjawaban kepada publik ataupun entitas tanpa akuntabilitas publik atau tidak memiliki pertanggungjawaban kepada publik yang signifikan gitu. Nah, untuk standar akuntansi pemerintah atau SAP ini digunakan oleh entitas pemerintah. Kira-kira itu gambaran besar 5 standar yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang kita akan nge-breakdown satu persatu 5 standar yang berlaku di Indonesia ini. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan berbasis IFRS atau SAK IFRS. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan EMKM entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintah. Sekarang kita masuk ke standar akuntansi yang pertama, yaitu SAK berbasis IFRS, standar akuntansi keuangan berbasis IFRS. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa saat ini memang standar akuntansi itu kan mengacu kepada IFRS. Nah, standar akuntansi keuangan kita sendiri itu secara bertahap memang udah melakukan konvergensi ke IFRS. Itu dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama itu dilakukan di tahun 2012 yang mengacu ke IFRS tahun 2009. Kemudian tahap kedua dilakukan di tahun 2013 dan tahun 2014 yang mengacu ke IFRS tahun 2014. Nah, sehingga pada tahun 2015 SAK kita secara resmi udah mengadopsi IFRS. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah apa sih perbedaan SAK kita setelah dan sebelum mengadopsi IFRS gitu. Nah, memang sebenarnya ada banyak banget perbedaan SAK sebelum dan setelah mengadopsi IFRS. Cuman yang paling mencolok adalah perbedaan prinsip sebelum mengkonvergensi ke IFRS dan setelah dilakukan konvergensi ke IFRS. Nah, sebelum dilakukan konvergensi ke IFRS, SAK kita itu lebih bersifat kepada rule based, artinya bersifat ke aturan, di mana akuntan dalam melakukan pengambilan keputusan itu dia udah ada acuan atau implementasinya itu secara detail gitu. Jadi untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan seorang akuntan. Sedangkan setelah SAK dilakukan konvergensi ke IFRS lebih bersifat principle based atau bersifat prinsip. Artinya di sini adalah lebih dominan mengedepankan nilai wajar dan membutuhkan yang namanya professional judgment dalam pengambilan keputusan. Jadi, peran seorang professional judgment ini memang sangat diperlukan baik di level transaksi maupun di level pelaporan dalam hal pengambilan keputusan. Poin terakhir yang ingin aku sampaikan mengenai SAK berbasis IFRS ini adalah entitas yang menggunakan SAK berbasis IFRS adalah entitas yang memiliki akuntabilitas publiknya itu signifikan gitu. Artinya dia memiliki pertanggungjawaban kepada publik itu signifikan gitu. Misalnya apa? Misalnya contoh
satu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan ini kan menggunakan dana publik dalam operasional keuangan perusahaannya. Sumber modalnya itu adalah dana publik gitu, sehingga dia berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan SAK berbasis IFRS. Atau yang kedua, entitas yang memiliki aset dalam hal dia sebagai kapasitasnya sebagai fidusia gitu. Misalnya apa? Misalnya perusahaan asuransi, kemudian bank, pengelola dana investasi, dana pensiun, reksadana, dan sebagainya gitu. Intinya adalah entitas yang menggunakan dana publik dan memiliki pertanggungjawaban kepada publik itu secara signifikan. Itu standar akuntansi yang pertama, yaitu SAK berbasis IFRS. Yang kedua adalah SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik ini memang dia lebih sederhana daripada SAK yang berbasis IFRS. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan si entitas dalam hal apabila dia memiliki hubungan dengan pihak eksternal gitu. Misalnya ketika dia ingin memperoleh pendanaan dari kreditur gitu. Dia membutuhkan laporan keuangan yang lebih sederhana dan memang entitas ini tidak memiliki pertanggungjawaban kepada publik gitu. SAK etap ini terdiri dari 30 bab pembahasan. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan yang ketiga adalah SAK EMKM, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa belakangan ini memang perkembangan bisnis UMKM itu kan sangat berkembang pesat ya gitu. Oleh sebab itu, pada akhirnya Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2016 itu menerbitkan standar akuntansi keuangan khusus untuk UMKM gitu. Jadi memang tujuan dari SAK EMKM ini adalah untuk mempermudah pelaku bisnis UMKM dalam membuat laporan keuangan dan mengambil keputusan keuangan entitasnya gitu. Nah, tadi kalau misalnya SAK etap itu dia 30 bab, ini hanya 18 bab pembahasan, memang jauh lebih sederhana gitu. Dan yang keempat adalah standar akuntansi keuangan syariah. Nah, ini adalah standar yang digunakan oleh lembaga-lembaga atau entitas syariah. Misalnya lembaga zakat, kemudian bank syariah, dan sebagainya. Kita masuk ke yang kelima dan yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintah. Nah, standar akuntansi pemerintah atau SAP ini memang berbeda ya teman-teman dari 4 standar yang sebelumnya tadi gitu. Jadi kalau tadi kan standar akuntansi keuangan itu seperti yang udah aku bilang sebelumnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kalau standar akuntansi pemerintah ini atau SAP diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, standar akuntansi pemerintah ini atau SAP ini adalah standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dalam hal menyusun laporan keuangannya, baik laporan keuangan di level pusat atau yang kita kenal dengan LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, maupun LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, jadi sekarang udah nggak bingung ya berapa sih standar akuntansi yang berlaku di Indonesia? Jawabannya adalah 5 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oke, sekian dulu dari video kita di episode kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar teman-teman. Dan jangan lupa belajar akuntansi, salah satunya di media Instagram di Accounting Studygram. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.